Saya adalah pandai di dalam Kristen karena saya sedang belajar di bawah kaki Kristus dengan guru Profesor Dr. Roh Kudus. Kalau ayat-ayat itu meragukan saya, maka saya salahkan otak saya yang belum nyambung dengan firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kali ini kita akan tampilkan sebuah pesan dari Pendeta Abraham bin Moses kepada semua orang, yang mana pesan ini sangat-sangat menohok bagi kekristenan sendiri, karena isi pesannya sungguh-sungguh sangat luar biasa, tetapi imbasnya justru malah merugikan kekristenan. Nah sahabat, sebelum pesan kita tampilkan, kita terlebih dulu akan simak Pendeta Abraham bin Moses sedang membuat sebuah statement. Katanya Abraham bin Moses ini mempunyai guru besar. Abraham bin Moses yang notabene seorang penista agama sekarang menjadi tersangka ini ya, karena masih berada di luar negeri, ada di Amerika, nggak berani pulang atau nggak bisa pulang ke Indonesia, tetapi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ternyata sang pendeta ini mengaku guru besarnya adalah Profesor Dr. Roh Kudus. Nah, mari kita simak videonya. Pelajari ini adalah Alkitab, kekristenan, dan karena banyaknya teori-teori dan pemahaman doktrin-doktrin pengajaran Kristen itu begitu banyak, saya adalah pandai di dalam Kristen karena saya sedang belajar di bawah kaki Kristus dengan guru Profesor Dr. Roh Kudus yang mengajarkan saya. Jadi selama ini yang kita ketahui bersama, kita simak bersama dari semua konten-konten di channel Abraham bin Moses atau Saifuddin Ibrahim ini, itu ternyata berkat ajaran dari guru si Abraham bin Moses atau si Saifuddin Ibrahim ini, yang ngaku katanya tadi belajar di bawah kaki Kristus dan dengan guru yang bernama Profesor Dr. Roh Kudus. Nah itulah, dari gurunya Profesor Dr. Roh Kudus, maka kita bisa mengetahui pengajaran yang diterima oleh Pendeta Abraham bin Moses ini, dan lalu disampaikanlah ajaran dari sang guru Profesor Dr. Roh Kudus tersebut melalui konten-konten di channel Abraham bin Moses, yang telah kita ketahui bersama kebanyakan atau mayoritas video di channel Abraham bin Moses tersebut suka sekali membahas tentang ajaran yang bukan ajaran agamanya lagi, alias membahas tentang Islam, tentang Al-Quran, tetapi suka-suka dia mencomot ayat dan lalu menafsirkannya seenak hatinya. Nah, apakah ada korelasi antara yang tadi diklaim gurunya adalah Profesor Dr. Roh Kudus dengan semua apa yang kita lihat selama ini dari konten-konten yang disajikan oleh Abraham bin Moses? Itukah pengajaran dari Profesor Dr. Roh Kudus? Maka saya berpenampilan beda dengan pendeta-pendeta lain. Saya tetap berpegang kepada Alkitab ini dengan tanpa sedikit pun meragukan satu ayat pun. Kalau ayat-ayat itu meragukan saya, maka saya salahkan otak saya yang belum nyambung dengan
Bau-baunya sih kayak nyontek ayat Al-Quran yang tadi dikatakan oleh Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim, yang mengatakan katanya tidak ada keraguan tentang ayat di dalam Alkitab atau Bible, tidak ada keraguan satupun tentang ayat-ayatnya. Nah itu kan di dalam Al-Quran, itu ayat Al-Quran, kok sok dicocok-mologikan ya, untuk dicocok-cocokkan ke Alkitab atau Bible ya. Tidak ada keraguan sedikit pun, itu ayat Al-Quran, la raiba fi hudal muttaqin, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah itu sebenarnya ayat Al-Quran, sahabat, tetapi dicomot, dicocok-mologikan oleh Abraham bin Moses untuk menjabarkan Bible. Nah itulah, sahabat ya, katakan tadi Abraham bin Moses katanya kalau Alkitab meragukan kepintaran dia, katanya sih ya, berarti otaknya yang nggak nyambung, nggak tahu maksudnya gimana ini. Tetapi ketika banyak sekali ayat di dalam Bible yang menyatakan pernyataan Yesus sendiri ya, yang menyatakan jujur ngaku utusan, tetapi kenapa oleh pendeta Abraham bin Moses atau Saifuddin Ibrahim ini justru malah dituhankan dan disembah? Lah mungkin disitulah letak ketidaknyambungannya. Jadi justru malah bertentangan ketika Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa, Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Tetapi justru kenapa pendeta Abraham bin Moses ini menuhankan manusia, menuhankan Yesus? Nah artinya apa? Makar terhadap ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri dengan firman Tuhan, dan pasti firman Tuhan yang lain akan menjelaskan ayat yang belum saya pahami. Lebih-lebih ketika saya belajar tentang kitab Wahyu, memang kitab Wahyu ini adalah kitab yang luar biasa bagi saya, karena saya sudah berulang-ulang membaca ulang kitab Wahyu ini supaya saya tidak salah memahami perjalanan iman saya di dalam Yesus Kristus. Nah dikatakan oleh pendeta Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim tadi mencomot atau mencatut kitab Wahyu. Ternyata ada juga kok di dalam kitab Wahyu tersebut pengakuan atau statement dari Yesus yang memerintahkan atau mengajarkan sembahlah Allah. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang Esa, Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Artinya apa? Artinya Abraham bin Moses makar lagi terhadap ayat Bible-nya sendiri. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Nah jadi apa, sahabat, ketika pendeta Abraham bin Moses, apa yang dikatakannya, apa yang menjadi statementnya itu selalu bertentangan dengan ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri? Itu sebenarnya pendeta Abraham bin Moses itu tahu, makanya dia berpesan seperti itu, berpesan kepada siapapun itu, gak usah masuk Kristen, karena di Kristen itu banyak penipu. Nah itulah makanya Abraham bin Moses sekarang itu jadi gelisah ketika pesannya itu didengar oleh banyak orang, terutama orang-orang non-muslim yang sudah ada di dalam kekristenan. Kan akhirnya dengan mendengar pesan seperti itu sama juga kan mengusir orang Kristen agar keluar dari Kristen. Nah bisa jadi makanya untuk Kristen yang kritis dan logis berbondong-bondong masuk Islam ya, karena pesan dari Abraham bin Moses tersebut selain juga mencari kebenaran dan mendapatkan hidayah, dan begitu mempelajari dan mendalami ayat-ayat di dalam Bible-nya sehingga jelas mengetahui bahwa Yesus itu memang jujur ngaku hanyalah seorang utusan. Makanya
amalkan ajaran Yesus untuk menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, makanya masuk Islam. Jadi masuk Islam itu bukannya menentang Yesus atau meninggalkan Yesus, tidak, tetapi justru menjadi pengikut Yesus yang sejati, maka harus masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.